Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Aji SPD. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP IT Al-Ghazali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program studi seni rupa di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201508624624623. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Al-Ghazali Palangkaraya dengan materi, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon kepada Bapak Ibu dosen memberikan masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh si Kenzi. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmi, sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Sebelum belajar di sini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenzi, Hadir, Pak. Fian, Hadir, Pak. Deka, Hadir, Pak. Dimas, Aji, Rama, Arfa, Kaila. Oke, baik. Di sini alhamdulillah semua hadir, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Oke, biar lebih semangat lagi, mari anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Jika belajar dengan Bapak, berarti kita belajar apa? Seni budaya, Pak. Oke, baik. Di sini seperti kalian lihat yang ada di depan ini ya. Pernahkah kalian melukis? Cung, siapa yang bisa? Yang pernah melukis? Oke. Pernah, Pak, tapi hasilnya kurang bagus. Oke, baik. Ya, seperti teman kalian tadi, ya, dia pernah melukis tapi lukisannya tidak terlalu
Kata teman kalian tadi, ya, lukisannya tidak terlalu bagus, ya. Itu dikarenakan adalah tidak memakai teknik dan prosedur, ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan teknik prosedur berkarya seni lukis. Di sini Bapak akan menjelaskan teknik dan prosedur berkarya seni lukis, ya. Nah, di sini Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak seni lukis itu apa? Cung, siapa yang bisa? Seni lukis adalah seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi dengan media kanvas atau permukaan dasar lainnya. Kira-kira, ya, seni lukis apa yang kalian hendak melukis? Ada yang tahu nggak lukisan apa? Angkat tangan. Firza? Keindahan alam dan alam benda. Oke, baik, ya. Itu yang disampaikan teman kalian, yaitu keindahan alam dan alam benda. Baik, selanjutnya di sini ada dua lukisan, ya. Lukisan sebelah kanan, ya, atau sebelah kiri kalian, dan ada lukisan yang kedua. Nah, di sini ada yang bisa melihat dari lukisan ini apa perbedaannya? Angkat tangan. Oke, baik, silakan. Lukisan yang sebelah kiri terlihat biasa saja, lukisan yang sebelah kanan terlihat sangat bagus. Oke, baik. Nah, di sini ya kata teman kalian tadi, yang di depan ini lukisannya biasa saja, tapi yang di sebelah kanan ini lukisannya ya sangat bagus. Nah, kenapa kedua lukisan ini berbeda? Itu dikarenakan ya untuk melukisnya ini membutuhkan teknik dan prosedur. Tidak hanya itu ya, kedua lukisan ini juga memiliki perbedaan yang lain. Salah satunya adalah yang pertama, dari lukisan sebelah kiri yang kalian lihat, ini nilai jualnya ya berbeda dengan yang sebelah kanan ya. Seperti yang di depan itu, kalau kita bandingkan nilai jualnya tentu lebih mahal lukisan dari sebelah kanan. Karena apa? Karena dua lukisan tersebut dia menggunakan teknik serta keahlian yang berbeda. Nah, itu ya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah, nah, di sini kita hari ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran peserta didik mampu menganalisis teknik dan prosedur karya seni lukis dengan benar. Dan berikutnya adalah melalui kegiatan diskusi tanya jawab dan tanya tayangan PowerPoint, peserta didik diajak berinteraksi untuk membandingkan teknik berkarya seni lukis dengan benar. Yang berikutnya adalah setelah melakukan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu merancang prosedur pembuatan karya seni lukis dengan benar. Oke, baik. Nah, dan juga di sini ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, di sini ada penilaian yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, terdiri dari LKPD, UISIS, dan yang ketiga adalah keterampilan presentasi. Oke, baik. Di sini ada teknik dan prosedur berkarya seni lukis ya. Bisa kalian lihat nanti bagaimana teknik dan prosedur berkarya seni lukis di video yang akan di depan ini ya. Jadi kalian lihat apa saja teknik yang digunakan dan prosedur yang digunakan dalam berkarya seni lukis.
lepas masker. 2. Air. Air akan saya gunakan untuk membersihkan kuasnya. 3. Cetak. Nonton video tadi ya, apa yang kalian ketahui tentang teknik karya seni lukis? Angkat tangan. Oke, Dimas, silakan. Ada 3 teknik karya seni lukis, yaitu teknik plakat, teknik tempera, dan juga teknik pointilis. Oke, baik. Itu ya yang disebutkan oleh teman kalian tadi, Dimas. Ada 3 teknik yang digunakan dalam melukis. Yang pertama adalah teknik plakat, yang kedua teknik tempera, dan ketiga adalah teknik pointilis. Baik, nah bagaimanakah langkah atau prosedur berkarya seni lukis? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Haji. Teknik dan prosedur dalam berkarya lukis ada 5.
Nomor 1, memunculkan gagasan. 2, media berkarya. 3, menentukan teknik. 4, membuat sketsa. 5, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, baik. Nah, itu ya yang disampaikan oleh si teman kalian Aji adalah memunculkan gagasan, yang kedua adalah media berkarya, dan ketiga adalah menentukan teknik, dan yang keempat adalah membuat sketsa, dan yang kelima adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Baik. Nah, untuk lebih jelas lagi di sini ya, Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, dan kelompok tersebut akan berjumlah 4 orang. Jadi satu kelompok itu 4 orang. Nah, sekarang buat anak-anak silakan bikin kelompoknya masing-masing. Yuk. Oke, baik. Di sini ya, berhubung kalian sudah bentuk kelompoknya masing-masing ya. Nah, bisa kalian lihat di depan di sini. Sebelum Bapak akan membagikan LKPD, Bapak akan menjelaskan tentang teknik dan prosedur dalam melukis ya. Di sini ada yang pertama adalah teknik plakat. Siapa yang ingin membacakan teknik plakat angkat tangan? Silakan. Si Kenzi nyari. 1. Teknik plakat. Teknik plakat adalah salah satu jenis teknik yang sering digunakan dalam seni lukis. Teknik plakat adalah suatu teknik dalam karya 2 dimensi yang menggunakan paduan dan satuan warna tebal hingga menutupi latar belakang objeknya. Secara umum, teknik plakat adalah teknik melukis dengan pemakaian cat pada kondisi kental. Jika perlu bahan baku pencair, cukup sekedar sebagai pelumas saja. Cat ini biasanya digunakan di atas kertas atau karton. Oke, baik. Di sini ya. Terima kasih Kenzi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang teknik plakat ya. Teknik plakat itu salah satu teknik karya lukis ya, dengan karya 2 dimensi yang menggunakan paduan dan sapuan warna tebal hingga menutupi latar belakang objeknya ya. Jadi dengan itu pewarnaan seperti bisa kalian lihat di depan itu, dia menggunakan pewarnaan dengan sapuan tebal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teknik tempera. Nah, di sini bisa anak-anak Bapak lihat, untuk teknik tempera ya, merupakan salah satu teknik melukis yang telah digunakan sejak zaman klasik atau zaman dahulu, di mana teknik ini menggunakan campuran pigmen warna dengan larutan telur ya sebagai pengikatnya, dan larutan telur tersebut biasanya berasal dari putih telur yang telah dikocok dan dicampur dengan air. Kemudian pigmen warna yang digunakan dapat berasal juga dari berbagai sumber seperti tanah liat, terus ada batu kapur, dan juga ada bahan-bahan organik lainnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah teknik plakat, teknik tempera, ada lagi teknik pointillis. Oke, di sini siapa yang mau bacakan boleh silakan. 3. Teknik pointillis. Teknik pointillis dilakukan dengan membuat titik-titik kecil pada benda berat seperti kanvas atau kertas gambar. Titik yang dibuat ini dilakukan secara berulang sehingga membentuk hasil gambaran atau objek yang diinginkan. Oke, baik ya. Benar kata teman kalian tadi, teknik pointillis adalah melukis dengan cara membuat titik-titik yang cukup banyak ya. Oke, baik. Nah, mungkin di sini ada yang ditanyakan buat anak-anak. Jelas? Oke,
kalau jelas di sini Bapak akan lanjutkan ya, sudah dibikin kelompoknya masing-masing. Bapak akan ya membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang mana di LKPD tersebut ya, mengerjakan atau menuliskan atau menganalisis tentang karya-karya dan prosedur dalam berkarya seni lukis ya. Masing-masing kelompok nanti ada menganalisis tentang teknik plakat dan yang kedua menganalisis tentang teknik dan prosedur berkarya seni lukis menggunakan teknik tempera, dan yang ketiga adalah berkarya seni lukis menggunakan teknik pointillis. Baik, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya, bisa kalian kerjakan masing-masing. Nanti kalau sudah ya, ini akan kalian maju bisa untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang kalian buat di LKPD tersebut ya. Di sini Bapak akan memberi waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan kerjakan. Oke, nggak apa-apa aja dilihat lagi dari kamera. Oke, sudah semuanya. Oke, dua ini ya. Oke, sekarang untuk prosedur tahap pembuatan karya seni lukis ini kalian bisa lihat di LKPD yang satunya tadi ya. Yang kedua ada jelaskan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada seni lukis, kelebihan dan kekurangan pada gambar satu tadi ya. Oke, baik. Untuk kelompok 2 oke iya. Waktu tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kalau sudah tiap-tiap kelompoknya maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan masing-masingnya. Oke, baik, bisa dilanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, baik untuk anak-anak ya. Di sini berhubung waktunya sudah habis ya, dan LKPD kalian sudah selesai ya. Nanti masing-masing akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari teknik-teknik yang sudah kalian tuliskan di LKPD-nya ya. Bagi yang mau maju duluan untuk mempresentasikan, angkat tangan siapa yang mau, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik, sekarang coba kelompok 1 dulu ya, kita sesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 bisa silakan dipresentasikan hasil dari pekerjaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis teknik dan prosedur berkarya
lukis. Teknik plakat. Teknik plakat adalah salah satu jenis teknik yang sering digunakan dalam seni lukis. Teknik plakat adalah suatu teknik dalam karya dua dimensi yang menggunakan paduan dan satuan warna tebal hingga menutupi latar belakang objeknya. Secara umum, teknik plakat adalah teknik melukis dengan pemakaian cat pada kondisi kental. Jika perlu bahan batu pencair, cukup sekedar sebagai pelumah saja. Cat ini biasanya digunakan di atas kertas, atau karton. Ada beberapa langkah-langkah prosedur melukis dengan menggunakan teknik plakat ada sebagai berikut. 1. Menunjukkan gagasan. 2. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. 3. Membuat sketsa. 4. Mewarnai dan menggunakan lukisan. 5. Finishing atau desain karya. Oke, baik. Itu ya yang dijelaskan oleh kelompok 1 dengan menggunakan teknik plakat. Oke, baik. Untuk anak-anak di sini ya, ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung angkat tangan. Jika melukis menggunakan teknik plakat, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk dalam melukis? Alat dan bahan yang digunakan untuk melukis teknik plakat adalah 1. Cat air. Opsi lain adalah menggunakan cat akrilik. 2. Kanvas atau kertas tebal yang khusus untuk melukis. 3. Kuas cat sesuai kebutuhan. 4. Air bersih secukupnya. 5. Palet untuk membuat cat air. 6. Kain bak. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, itu ya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tentang teknik plakat ya yang digunakan dalam berkarya seni lukis ya. Beri tepuk tangan, silakan kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari teknik dan prosedur dalam berkarya seni lukis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis teknik dan telur biasanya berasal dari putih telur yang telah dikotak dan dicampur dengan air. Kemudian pigmen warna yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber seperti tanah liat, batu kapur, ataupun bahan organik lainnya. Dan juga teknik tempera adalah salah satu teknik lukis yang telah digunakan sejak zaman klasik dahulu. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain apa yang disampaikan oleh kelompok 2, silakan ya. Jika melukis menggunakan teknik tempera, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam melukis? Alat dan bahan dalam teknik tempera. 1. Cat tempera. 2. Media lukis. 3. Telur. 4. Kuas cat sesuai kebutuhan. 5. Air bersih. 6. Palet. 7. Tisu atau kain lap. Oke, baik ya. Itu yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan bisa angkat tangan yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis teknik dan prosedur berkarya seni lukis. 3. Teknik koin tulis. Teknik koin tulis dilakukan dengan membuat titik-titik kecil pada bidang datar seperti kanvas atau kertas gambar. Titik yang dibuat ini dilakukan secara berulang sehingga membentuk hasil gambaran atau objek yang diinginkan. Alat dan bahan dalam penerapan teknik pointillis sebelum menggambar dapat menyiapkan alat gambar yang diperlukan, mulai dari pensil, kertas, penghapus, spidol, ballpoint, drawing pen atau pena tinta, cat air, hingga tinta Cina. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan angkat tangan.
Ya, kelompok 1. Jika menggunakan teknik pointillis, langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam melukis? Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik pointillis adalah 1. Menyiapkan gambar, 2. Menentukan objek, 3. Membuat sketsa, 4. Membuat titik-titik. Oke, baik. Di sini apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan angkat tangannya. Oke, dari kelompok 2 silakan si Filza. Jika melukis menggunakan teknik pointillis, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam melukis? Alat dan bahan yang digunakan tinta ini. Itu yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya, tentang teknik pointillis. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Cukup, baik, terima kasih. Silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Kembali, tepuk tangan. Baik, tadi sudah 3 kelompok mempresentasikan ya hasil dari teknik berkarya seni lukis ya, dan prosedur-prosedur serta langkah dalam melukis. Masih ingat tadi yang pertama adalah teknik plakat, yang kedua teknik tempera, yang ketiga adalah teknik pointillis. Nah, di sini ya Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi, di mana nanti soal evaluasinya itu ya ada tentang puisis ya, puisis, di mana puisis ini ya kalian bisa mengerjakannya di handphone kalian. Nah, di sini silakan untuk anak-anak Bapak bisa mengambil handphonenya sekarang. Silakan. Kalian bisa mengerjakan ya puisis yang ada di depan. Bisa langsung login ya. Di sini ada sudah beberapa ya yang sudah menjadi partisipan. Bapak akan lihat dulu berapa orang sudah yang login. Di sini ada Keza, ada Aji, Dimas, Kenzi, Deka, Arfa, ya, dan juga ada Anissa, ada Keza, ya. Oke, sudah? Ada belum? Baik, kita tunggu dulu.
yang sudah kalian kerjakan, ya. Oke, baik. Nah, di sini ternyata hampir semuanya benar ya untuk menjawab dari hasil evaluasi yang sudah kalian mengerjakan di kuisis. Mungkin ada beberapa aja ya yang kurang tepat dalam menjawabnya. Oke, baik. Berhubung di sini si Dimas ya yang paling cepat menjawab dan benar semua, kita beri tepuk tangan dulu ya. Dan juga untuk si Deka dan Anissa juga yang memberikan tangan. Baik. Sekarang selanjutnya adalah untuk hari ini ya, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Dan sekarang bisa dibacakan hasil dari kesimpulan pembelajaran hari ini ya tentang teknik dan prosedur berkarya seni lukis. Silakan siapa yang mau membacakan kesimpulannya. Oke, Aji silakan. Perlu diketahui bahwa ada bermacam-macam teknik dengan kemampuannya. Teknik seni lukis tentu sangat penting untuk menghasilkan lukisan yang bagus. Dan secara umum teknik lukis dibagi menjadi 3 yang dapat digunakan secara luas dalam ruang lingkup melukis sehari-hari. Di antaranya adalah teknik plakat, teknik tempera, dan teknik pointillis. Oke, baik ya. Itu dia disimpulkan oleh teman kalian ya. Nah, ya, dari hasil pembelajaran kita hari ini tadi sudah dibacakan kesimpulannya oleh si Aji ya, bahwa dalam teknik melukis itu dia memerlukan sebuah teknik dan prosedur ya dalam melukis ya. Yang pertama tadi teknik plakat, teknik tempera, dan teknik pointillis. Baik ya. Nah, berhubung di sini pembelajaran kita telah selesai, ya. Sekarang sebelum kita akhiri di sini, Bapak akan memberikan sedikit ke kalian, ya, bahwa dalam melukis menggunakan teknik dan prosedur itu perlu memerlukan ketelitian serta keterampilan ya. Nah, dan juga tak henti-hentinya kita terus berlatih untuk belajar melukis sehingga kita nanti bisa melukisnya dengan baik. Oke, sebelum Bapak tutup hari ini pembelajaran kita ya, kita akhiri sama-sama dengan membaca